Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Komunitas sesi 12 dan kita pada hari ini akan membahas tentang peta sosial. Oke. Jadi, untuk tujuan sesi ke-12 ini adalah teman-teman mulai mampu untuk menjelaskan konsep dan pada akhirnya nanti kalian bisa melakukan pemetaan, bisa melakukan analisis berdasarkan peta sosial di komunitasnya masing-masing. Jadi untuk topik bahasan pada hari ini satu saja, teman-teman. Tapi aktivitasnya yang nanti yang lebih kompleks gitu ya. Kita hari ini hanya akan membahas tentang peta sosial gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita akan melakukan pemetaan di komunitas kita. Kita akan melakukan analisis sosial seperti itu ya. Dan saya reminder saja agar supaya nggak lepas gitu ya materinya ya. Jadi analisis sosial itu kita akan gunakan agar supaya kita bisa paham tentang suatu komunitas, gitu ya. Apa yang perlu kita pahami? Kita perlu pahami konteks hidupnya, bagaimana dinamikanya dia di dalam kesehariannya dia, gitu. Dan caranya adalah dengan melakukan analisis sosial, seperti itu. Ini sebenarnya sudah kalian dapatkan gitu di beberapa pertemuan sebelumnya, bahkan sampai 2 kali ya kita melakukan review terhadap materi ini, tapi hanya untuk mengingatkan saja bahwa analisis sosial merupakan gambaran yang lebih lengkap, gitu ya, upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana situasi sosial di dalam suatu komunitas, bagaimana hubungan strukturalnya, bagaimana hubungan culture-nya yang dalam komunitas, bagaimana hubungan historisnya, latar belakang sejarah, gitu ya, agar supaya ketika kita bisa memahami situasi dan hubungan ini, kita bisa menangkap dan bahkan memahami realitas yang sedang dihadapi oleh komunitas tersebut. Kita bisa memahami konteks hidup, dinamika yang ada dalam komunitas itu. Nah, sehingga dari definisi ini sebenarnya melahirkan tujuan, yaitu kita ingin memetakan ada apa sih di dalam komunitas tersebut, seperti itu. Kemudian kira-kira meskipun ada permasalahan, ada kendala, ada hambatan di dalam dinamika komunitas tersebut, tapi komunitas ini ada potensi apa kira-kira yang ada di dalamnya? Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan seperti apa? Sehingga pada akhirnya kita mampu untuk merancang sebuah proses intervensi agar supaya komunitas ini bisa lebih sejahtera, agar komunitas ini menjadi lebih hidup, begitu ya. Oke, nah ketika kita akan melakukan analisis sosial terhadap komunitas, maka rekan-rekan harus memperhatikan yang namanya peta sosial, gitu ya, namanya ya peta, mapping, peta sosial. Nah, kalau kita lihat di sini, let's say di sini adalah society, masyarakat atau community, kayak gitu ya. Nah, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah society, gitu ya, ada berbagai hal yang menjadi faktor. Ibaratnya seperti itu. Ada menjadi hal yang menentukan. Entah kualitas hidup, entah dinamika, entah potensi konflik, entah apapun yang bisa digali dalam sebuah komunitas. Kita bisa melihat ada culture, social institution, politik, economic, education, family, healthcare, mass media, religion, gitu ya. Lalu hal-hal inilah yang mempengaruhi social interaction. Hal-hal inilah yang mempengaruhi bagaimana seseorang dalam komunitas itu saling berinteraksi atau beberapa orang di dalam satu komunitas saling berinteraksi. Nah, inilah yang dinamakan sebagai peta sosial. Kayak gitu, rekan-rekan. Bagaimana berbagai mungkin peta sosial ini bisa kita sebut sebagai faktor-faktor atau hal-hal yang dapat mempengaruhi, gitu ya, hal-hal yang dapat mempengaruhi di dalam dinamika sebuah komunitas. Sehingga tujuannya, kenapa kok kita perlu mengetahui peta sosial ini? Ketika kita udah tahu masalahnya apa tuh dalam komunitas, kalian sudah mendapatkan
mungkin mulai mendapatkan gambaran gitu ya, mulai mendapatkan gambaran akar masalahnya apa, permasalahan-permasalahannya apa yang terjadi, potensinya apa yang terjadi. Nah, untuk menambah ketajaman analisa kalian dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kalian diminta untuk tarik mundur kembali, gitu ya. Sudah dapat nih masalahnya, tapi kalian diminta untuk tarik mundur kembali untuk kembali memetakan kira-kira faktor atau hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi dinamika komunitas tersebut. Kayak gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai peta sosial, rekan-rekan. Jadi peta sosial ini terdiri dari berbagai struktur yang membentuk situasi dengan bermacam-macam cara. Jadi di sini ada struktur yang bisa saja cukup jelas gitu ya. Habis ini kita akan membahas beberapa struktur yang ada di dalam peta sosial. Nah, beberapa struktur ini jelas gitu. Ketok moto, hal tersebut mempengaruhi dinamika yang ada dalam komunitas. Struktur-struktur tersebut mempengaruhi dan bahkan membentuk situasi di dalam komunitas tersebut. Ada beberapa struktur itu cukup jelas, clear gitu ya. Oh, ternyata struktur ini mempengaruhi komunitas ini sehingga membentuk perilaku ini. Perilaku ini terbentuk bisa saja berpotensi menghasilkan masalah ini. Kayak gitu. Tapi ada juga struktur itu yang nggak jelas, yang kabur kayak gitu ya, yang memang bahkan tidak ada dalam struktur itu. Jadi tidak semua struktur di dalam peta sosial ini bisa saja terjadi, bisa saja berpengaruh terhadap komunitas kalian. Tapi mostly apa yang saya akan sharekan hari ini itu dominantly itu bisa saja berpengaruh terhadap komunitas kalian. Gitu ya. Nah, peta sosial ini dalam struktur tersebut terdiri dari berbagai hal gitu ya. Ada lembaga, which is itu entah organisasi atau komunitas lain atau perkumpulan lain di luar komunitas kalian yang berpengaruh terhadap komunitas kalian. Proses-proses yang terjadi dan pola-pola. Nah, inilah beberapa gambaran umum lembaga, proses dan pola yang nantinya akan kalian tentukan gitu ya, untuk memetakan kondisi struktur peta sosial yang ada di komunitas Anda. Oke, gitu. Oke. Jadi peta sosial yang akan kalian mulai identifikasi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah struktur sosial atau budaya. Kemudian yang kedua struktur politik atau kekuasaan. Kemudian ketiga adalah struktur agama. Keempat struktur ekonomi. Kelima nilai-nilai dalam sebuah masyarakat. Keenam, respon berbagai pihak atas situasi tersebut. Jadi, keenam hal inilah yang nantinya akan kalian mulai identifikasi nih. Kira-kira di dalam komunitas saya, struktur mana yang paling berpengaruh, gitu ya, yang ada, yang dapat mempengaruhi, yang dapat related dengan permasalahan yang muncul, yang sudah kalian analisis. Sedangkan poin nomor 5 itu pasti ada. Kayaknya di dalam suatu masyarakat itu pasti akan ada value di dalamnya, gitu. Di dalam satu komunitas dia akan terlibat dalam satu masyarakat. Berarti sederhananya adalah ketika dia berada di dalam bagian sebuah masyarakat, maka komunitas itu dipengaruhi juga oleh nilai-nilai dalam sebuah masyarakat tersebut. Nah, tugas kalian itu untuk identifikasi nilai-nilai seperti apa yang ada di masyarakat tersebut yang bisa saja berpengaruh pada komunitas yang rekan-rekan pilih. Tapi nanti kita akan bahas secara detail. Sedangkan nomor 6, bagaimana berbagai pihak di luar komunitas tersebut itu merespon kondisi yang ada di dalam komunitas tersebut. Oke. Secara umum seperti itu, rekan-rekan. Baik ya, kita akan mulai terlebih dahulu dengan struktur yang pertama, yaitu struktur sosial atau budaya. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang kita bisa artikan secara harafiah, yang namanya sosial budaya berarti terkait dengan bagaimana hubungan interaksi sosial, gitu ya, bagaimana kondisi sosial di masyarakat dan bagaimana budaya. Nah, kalau kita ngomongin tentang sosial budaya, berarti itu akan berkaitan dengan apa? Pola perilaku, pola asuh, dan pola kehidupan lainnya yang diturunkan secara turun-temurun dan dipraktekkan
dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang. Itu kan sosial budaya ya. Nah, ada apa saja di dalam struktur sosial budaya? Bagaimana sih model kekerabatan yang dilestarikan dalam suatu masyarakat? Ketika kalian akan mengidentifikasi komunitas kalian, kira-kira bagaimana kondisi sosial budaya yang dilestarikan dalam suatu masyarakat? Misalnya, kalian mengambil komunitas RT, seperti itu ya. Model kekerabatannya seperti apa? Model hubungannya seperti apa? Kayak gitu. Ada tipikal masyarakat yang misalnya ya, let's say pagi hari itu model kekerabatannya atau kebiasaannya saling menyapa satu sama lain, kayak gitu. Selamat pagi semuanya, ayo semangat semuanya. Ada yang seperti itu. Tapi ada model kekerabatan yang ada di kota besar mungkin ya. Ini mungkin kita belum bicara tentang penelitian di sini atau kajian ilmiah di sini. Oke, kekerabatannya itu cukup renggang kayak gitu. Karena sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, coba kalian tentukan. Di dalam satu komunitas A misalnya, sosial budaya yang ada di dalam komunitas tersebut, di sekeliling komunitas tersebut seperti apa? Begitu. Kemudian yang kedua, perkumpulan dan organisasi kepentingan. Kira-kira di dalam komunitas kalian, di sekitaran komunitas kalian, itu ada nggak perkumpulan lain atau organisasi lain yang punya kepentingan yang juga related dengan komunitas kalian, yang bisa berpengaruh terhadap komunitas kalian. Lalu berikutnya, jaringan-jaringan komunikasi dan media massa. Ini saya pikir cukup clear gitu ya. Bagaimana model komunikasinya, bagaimana tipe-tipe mereka berkomunikasi, dan juga apakah ada media-media massa atau corong informasi kayak gitu ya, yang bisa saja berpengaruh terhadap kualitas dari suatu komunitas yang kalian pilih. Nah, lalu di dalam masyarakat, di dalam komunitas, rekan-rekan, ada beberapa simbol, slogan, mitos, utopi. Utopi ini lebih pada harapan, lebih pada komunitas ini sebaiknya seperti apa sih idealnya. Jadi harapan terhadap komunitas gitu ya. Nah, dalam interaksi komunitas tersebut, simbol-simbol apa yang muncul? Ada nggak slogan-slogan atau mitos-mitos? Karena kan ada ya, misalnya kita join di satu komunitas, lalu kita nggak boleh menerima anggota komunitas di hari Senin, karena di hari Senin bla 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 bla, gitu. Atau ada simbol-simbol. Kalau misalnya komunitas A disimbolkan dengan apa, seperti itu ya. Atau kalau misalnya dalam satu komunitas punya slogan untuk mempersatukan komunitas tersebut, gitu. Nah, itu yang kalian tentukan, kalian identifikasi dalam komunitas kalian. Ada nggak simbol-simbol, slogan, mitos, utopi yang ada di sini? Misalnya kalian memilih komunitas pecinta BTS kayak gitu. Ada nggak simbol-simbol yang melambangkan you are a fans community of BTS? Kan pasti kan ada ya slogan, simbol-simbolnya yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa kalian itu adalah bagian dari komunitas pecinta BTS. Itu yang kalian identifikasi. Lalu karena kita ngomongin tentang sosial budaya, berarti kita akan ngomongin juga tentang artefak kayak gitu ya. Sesuatu yang bisa terlihat. Nah, yang namanya sosial budaya itu ada yang sifat artefak atau terlihat gitu ya, atau yang bisa kita foto secara fisik, itu berupa kesenian, musik, cerita rakyat kayak gitu, dan ada yang tidak bisa kelihatan, itu seperti pola perilaku, pola pikir, gitu ya, pola rasa dan sebagainya. Nah, di dalam struktur ini ada nggak artefak-artefak atau sesuatu yang secara fisik bisa terlihat begitu di dalam komunitas kalian ini? Lalu ya ini yang tadi saya bilang itu ya, bahwa di dalam budaya juga ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan gitu ya. Yang nggak kelihatan salah satunya lewat gaya hidupnya, tradisinya, bagaimana pola interaksi satu sama lain, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam komunitas tersebut. Lalu pendidikan dan pengasuhan anak mungkin ini kurang related ya, tapi mungkin saja ada di situ ya.
ada di komunitas kalian, dan pola relasi dan pola bahasa. Nah, pola relasi adalah bagaimana pola-pola untuk berinteraksi satu sama lain. Sedangkan pola-pola bahasa adalah ada nggak bahasa-bahasa khusus atau bahasa-bahasa umum yang digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari. Nah, beberapa poin ini, teman-teman identifikasi tuh. Kira-kira di komunitas saya, ada nggak struktur sosial budaya? Kalau struktur sosial budaya pasti ada. Kayak gitu. Ini pasti ada. Tinggal kalian mengidentifikasi nih. Bagaimana struktur sosial budaya di situ? Sehingga kalian bisa ada masalah, bisa menentukan, bisa memperkuat justifikasi permasalahan kalian. Contoh kayak gini. RCA dan Fiskon kemarin, kalian menemukan bahwa permasalahannya adalah berbagai program kerja sering terlambat. Setelah kalian analisis, ternyata permasalahannya pada komunikasi. Ternyata setelah kalian mengidentifikasi lebih dalam, mereka ini terdiri dari background budaya yang berbeda. Satunya budaya orang. Di komunitas yang kalian pilih itu ternyata terdiri dari beberapa komunitas, beberapa individu dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, kemudian ternyata ada yang dari suku apa gitu ya di Indonesia. Nah, ternyata dalam kesehariannya itu mereka masih kerap kali menggunakan bahasa mereka, bahasa masing-masing. Dan itulah yang membuat ada konflik ternyata di situ, saling misunderstanding di situ. Ya karena ada pola-pola bahasa yang kurang sesuai, gitu ya, yang kurang padu di situ. Itulah yang menyebabkan gesekan yang terjadi. Sehingga dari hasil analisis kalian itu, kalian bisa perkuat. Masalahnya adalah masalah di komunikasi. Oh, ternyata jelas tuh pola bahasanya aja udah beda kok, struktur sosial budaya khususnya pola bahasa udah beda, makanya kok bisa terjadi permasalahan misunderstanding seperti ini. Sehingga nantinya intervensinya dilakukan apa nih kira-kira agar supaya pola bahasanya bisa sama dan akhirnya mengurangi misunderstanding tersebut. Misalnya membuat kesepakatan untuk lebih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu udah bentuk intervensi, teman-teman. Nah, dengan kalian memetakan peta sosial ini, dengan mengidentifikasi struktur sosial budayanya ini, teman-teman lebih mendapatkan justifikasi yang lebih clear. Kayak gitu ya, kenapa kok masalah yang sudah kalian identifikasi itu terjadi. Oke, yang kedua adalah struktur politik. Sebenarnya ketika kita belajar tentang politik, teman-teman, politik itu hakikatnya kalau saya bukan orang yang tertarik di bidang politik, jujur aja. Tetapi ketika saya coba baca untuk what is real politics, politik itu simpelnya adalah bagaimana menjaga tatanan di masyarakat kita agar menjadi lebih baik, kayak gitu ya. How to make our citizens being good, being organized, kayak gitu, tata dan baik. Nah, itu sebenarnya esensi dari politik. Tapi saya memang tidak mendalami secara dalam tentang politik dan dinamikanya di dalamnya seperti itu. Tetapi ketika kita ngomongin tentang peta sosial, khususnya struktur politik, itu akan terkait dengan bagaimana pembuatan keputusan. Di dalam satu komunitas kalian pasti akan ada aktivitas-aktivitas tertentu. Akan ada dinamika-dinamika tertentu. Dan di dalam dinamika-dinamika tertentu tersebut akan ada proses pembuatan keputusan. Gitu ya. Bagaimana prosedurnya? Siapa yang mengambil keputusan? Apakah ada proses diskusi di dalamnya? Ya, contohnya kembali lagi, misalnya komunitas kalian ada masalah tentang misunderstanding, oh ternyata kalian dengan menggali struktur politik ini, ternyata pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komunitas kalian itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah senior di komunitas tersebut. Akhirnya orang-orang yang merasa masih newbie di komunitas tersebut, merasa idenya itu, argumentasinya, opininya itu tidak terakomodasi. Makanya itu terjadi gesekan. Ternyata itulah yang menyebabkan misunderstanding. Oh, ternyata karena ya struktur politiknya yang kacau. Tidak melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Gitu ya. Lalu gaya kepemimpinan. Mungkin di komunitas-komunitas tertentu tidak ada yang pemimpin yang legal formal, yang secara strict seperti organisasi, ada terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Mungkin di komunitas-komunitas tersebut hanya penunjukan aja,
gitu ya, bisa saja gitu. Tetapi meskipun itu penunjukan atau sukarelawan atau apapun itu, ketika seseorang sudah di-appoint to be a leader, dia akan menunjukkan gaya kepemimpinannya. Dan ketika seseorang menunjukkan gaya kepemimpinan, itu menunjukkan bahwa dia itu termasuk dalam struktur politik. Nah, coba deh identifikasi bagaimana gaya kepemimpinan di leaders di komunitas kalian. Apakah itu bisa menjadi penyebab atau bahkan itu yang bisa menjadi akar masalah tuh dari RCA dan Fishbone yang sudah kalian buat kemarin. Lalu akses terhadap pengaruh politik. Akses terhadap pengaruh politik ini lebih pada bagaimana seseorang itu mungkin saja ya bisa saja berpartisipasi dalam aktivitas dan dinamika yang ada dalam komunitas tersebut. Nah, kalau ini sepertinya, tapi mungkin saja ya bisa berpengaruh bahwa ada institusi politik formal gitu ya yang berpengaruh terhadap dinamika komunitas kalian. Contoh yang paling gampang adalah misalnya kalian mengambil komunitas RT RW seperti itu ya. Itu pasti akan dipengaruhi oleh institusi politik formal, misalnya ada kepartaian di situ, ya kan? Ya kita tahu sendiri kalau misalnya kita bisa baca beberapa berita kalau jelang pemilu gitu ya, partai-partai masuk ke bidang RT RW untuk mempromosikan kandidatnya, mempromosikan calon seperti itu ya, dan itu kan akan berpengaruh dinamika yang ada dalam komunitas tersebut. Nah, itu coba kalian identifikasi. Lalu ada institusi politik non formal. Nah, kebanyakan kalau misalnya komunitas yang kalian ambil adalah di sini, mungkin ya. Karena kan dalam komunitas ada juga kelompok di dalam komunitas. Aku ngegeng sama siapa, kamu ngegeng sama siapa, atau kita ngegeng sama siapa. Di dalamnya itu ada yang namanya klik gitu ya. Kita klik dengan siapa tuh dalam komunitas tersebut? Kan nggak mungkin ya. Bisa saja gitu. Ketika kalian terlibat dalam komunitas tertentu, kalian merasa, oh aku lebih dekat dengan si A. Akhirnya aku lebih klik dengan si A. Nah, akhirnya kalian beraktivitas meskipun dengan komunitas yang lain, kalian lebih cenderung untuk beraktivitas dengan si A. Atau ada pressure groups tuh di situ tuh. Ada tekanan grup. Bagaimana dominansi dari grup yang ada di komunitas tersebut yang paling dominan kayak gitu mempengaruhi perilaku kalian. Kalian tertekan gitu ya. Lalu ada proses lobbying di situ. Bagaimana proses ketika ada permasalahan, ada nggak proses akomodasi atau proses problem solving atau proses mengatasi permasalahan di situ. Lalu pola-pola partisipasi anggota komunitas itu. Aktif nggak? Pasif nggak? Partisipasinya. Ketika ada rapat kayak gitu ya, atau ada pertemuan, cuma jadi silent reader nggak? Atau jadi silent people nggak? Silent member nggak? Atau mau berpartisipasi dalam menyuarakan pendapatnya? Kayak gitu. Nah, itu diidentifikasi di dalam struktur politik. Ketiga adalah struktur agama, rekan-rekan. Ternyata struktur agama juga itu turut berpengaruh terhadap dinamika di dalam komunitas. Oh ya, jelas banget gitu ya teman-teman ya. Kita udah tahu bersama bahwa agama atau belief atau kepercayaan juga bisa menjadi salah satu penentu perilaku manusia. Nah, agama itu berkaitan dengan mode of faith, kayak gitu, mode of religion practice, mode of religion tradition, kayak gitu. Apa kepercayaan di dalam komunitas tersebut? Bagaimana praktek-praktek keagamaan atau tradisi-tradisi keagamaan di dalam komunitas tersebut? Misalnya kalian mau ambil komunitas OMK kayak gitu. Nah, ini kan komunitas yang berbasis, mungkin ya ini berbasis agama sebenarnya, tetapi dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi Katolik kayak gitu kan dalam hal ini kalau OMK. Nah, bagaimana tipe-tipe religion practice dalamnya? Meskipun sama-sama di dalam Katolik, mungkin saja ada praktek-praktek religion yang lebih diutamakan. Misalnya dalam OMK itu lebih sering untuk berdoa rosario, dibanding ada juga komunitas OMK yang lebih sering mengikuti misa, kayak gitu kan. Itu kan ada ini ya, apa namanya praktek-prakteknya. Coba ditentukan. Nah, di sini lebih pada bagaimana kepercayaan yang ada di dalam masyarakat, gitu ya, bagaimana agama mempengaruhi kehidupan sebuah masyarakat.
dalam komunitas kalian, agama ini berpengaruh nggak, berperan besar nggak terhadap permasalahan atau terhadap komunitas yang kalian hadapi, yang kalian analisis. Bagaimana bangun struktur institusi agama? Ini lebih pada kan di setiap agama itu kan ada juga organisasinya. Misalnya kalau saya di Katolik kan ada organisasinya juga. Pimpinan tertingginya Paus, kemudian turun ke uskup-uskup, lalu ke Roma dan sebagainya. Itu kan namanya struktur institusi agama. Nah, apakah struktur institusi agama ini bisa berpengaruh terhadap komunitas kalian? Nah, itu bisa kalian tentukan. Contohnya kayak di OMK tadi. Struktur institusi agama juga bisa berpengaruh. Kok bisa? Pendampingnya kan Romo. Romo kan merupakan bagian dari struktur institusi agama, gitu kan ya. Nah, ada perbedaan nggak antara OMK yang didampingi oleh Romo atau didampingi oleh awam? Begitu. Nah, itu yang bisa kalian tentukan. Gitu ya. Misalnya ini, kalau didampingi oleh ini pikiran bebas saya ya. Correct me if I wrong kayak gitu ya. Asumsi saja. Kalau misalnya sebuah organisasi atau OMK itu didampingi oleh Romo dan Romonya itu selalu menekankan pada yang penting harus kuat ibadahnya, religion practice-nya, religion tradition-nya itu harus kuat dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya selain ibadah. Nah, itu mungkin pola perilaku yang terbentuk akan berbeda dengan Romo, sesama Romo kayak gitu, tetapi si Romo yang B ini menekankan pada kita harus ibadah, tetapi kita harus seimbangkan juga dengan aktivitas-aktivitas yang memunculkan potensi-potensi dari para OMK ini. Gitu. Mungkin akan berbeda dinamika yang terjadi dalamnya. Mungkin akan berbeda permasalahan-permasalahan yang ada dalam komunitas OMK A dan komunitas OMK B. Oke, gitu. Oke ya, baik teman-teman. Kita saat ini sudah mempelajari 3 struktur ya. Yang pertama adalah struktur sosial budaya, kemudian struktur politik, dan terakhir adalah struktur agama. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silakan langsung langsung ditanyakan di bagian forum di Bella. Dan bagi yang tidak, kita pending dulu sampai sini supaya nggak bingung gitu ya. Teman-teman sekarang silakan menentukan dari ketiga peta sosial ini, dari ketiga struktur ini, kira-kira bagaimana implementasinya di dalam komunitas kalian. Dibuat dulu, silakan didiskusikan di kelompok. Kita akan gunakan satu SKS pertama ini untuk membicarakan tentang struktur sosial budaya, struktur politik, dan struktur agama. Setelah itu, setelah SKS kedua, kalian silakan nonton video yang lainnya, silakan pahami video berikutnya, video kedua, karena kita akan membahas struktur yang berbeda. Oke, itu dulu untuk video yang pertama. Selamat berdinamika, selamat bekerja. Tugas kalian adalah menentukan peta sosial yang ada di dalam komunitas kalian. Yang bagian pertama, struktur sosial budaya, struktur politik, dan struktur agama. Silakan, selamat beraktivitas.